Sebelumnya aku ucapin terima kasih sudah berkenan bergabung ke acaraku, ke Bicara Buku episode 2 dengan tema menggalakkan minat baca selama di rumah aja. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelumnya kita nanya-nanya pada diri kita masing-masing dulu kali ya. Sebelumnya sudah selama setahun ini kita tuh udah menghabiskan berapa buku sih untuk dibaca di rumah gitu kan, karena kan ya kita kan sudah gitu kan, kita sudah setahun di rumah gitu kan dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk keluar kemana-mana gitu kan. Jadi aku ingin tanya ke Thorik dan nanti Thorik bisa tanya ke aku juga gitu kan ya, berapa banyak sih buku dalam kurun waktu mungkin 1 minggu atau mungkin 1 bulan ini yang sudah kamu baca, Thorik, sebelumnya? Dalam 1 bulan ini 4 mungkin. 4. Dan itu sudah selesai semua ya? Banyak. Saya kayak gak terlalu fokus gitu, kadang-kadang kayak ya. Dan aku lihat selama di storymu WhatsApp tuh bikin challenge day ya. Jadi dari challenge hari 1 sampai hari ke-30 dan bahkan sampai lupa gitu kan, challenge keberapa harinya gitu kan. Sempat lupa juga gitu kan. Nah, itu kan aku juga lihat kan perkembangan bukunya juga macam-macam, dari politik, dari novel, dari apapun itulah kamu baca. Saya kira dengan wawasanmu yang luas mungkin bisa kasih tips ya untuk teman-teman bagaimana sih cara membaca, bagaimana sih cara menggairahkan minat baca di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kalau aku nanya ke diri aku ya, selama kurang lebih 1 bulan ini, karena lebih sering baca e-book. Sekarang sering baca e-book karena terinspirasi darimu untuk login lagi Ipusnas. Kalau teman-teman nggak tahu, Ipusnas itu aplikasi dari Perpustakaan Nasional yang digunakan untuk mengakses buku-buku yang ada di Perpustakaan Nasional secara aplikasi itu, secara daring. Dan kalau dari Ipusnas sudah, karena aku jarang posting untuk baca bukunya, jadi setelah selesai ya sudah gitu kan. Jadi tanpa aku posting kemana-mana itu kurang lebih ada 6 bacaan yang dalam 1 bulan ini sudah selesai gitu, alhamdulillah ya. Meskipun bukunya dikit-dikit sih sebenarnya kan, karena itu artikel-artikel yang dijadikan buku kebetulan. Nah, itu aku baca dan menarik. Kalau boleh tahu, Thorik ini terakhir kali genre buku apa yang kamu baca terakhir kali ini? Waduh, romance, Pak. Gak apa-apa kali, kita belak-belakan aja di sini. Fantasi. Kita belak-belakan aja di sini. Itu karakter utamanya itu SMP gitu. Tokoh utamanya masih SMP dan ya kisah asmara dibalut fantasi sedikit tapi tetap di dunia nyata gitu, tapi seru sih. Entah kenapa. Jadi bergenre novel gitu ya, novel cerpen gitu ya. Kalau aku ya karena sendiri, karena aku juga agak buka buku novel, jadi pinjam Ipusnas pun juga bacanya berat-berat. Kalau terakhir genre yang aku baca sebenarnya bukan genre sebetulnya. Genrenya itu kan karena tadi yang sebutin tadi artikel-artikel yang dikumpulkan jadi satu. Yang terakhir aku baca terkait dengan strategi Pak SBY ketika memimpin beliau di periode pertama. Karena kan ya itu kan beliau juga baru menjadi presiden pertama yang dipilih rakyat, otomatis kan pemilunya juga berbeda gitu kan, suasananya berbeda. Itu membaca strategi beliau dalam hal politik, hukum, dan keamanan. Itu kurang lebih berat banget kan bacaan itu. Lalu setelah pandemi ini ya kan, kita juga sudah tahu gitu kan, apalagi kita saat ini menjalani PPKM darurat gitu kan sementara di Pulau Jawa Bali. Dan meskipun tidak hanya kita yang dikenai peraturan itu, dan juga yang lain di daerah lain pun juga dikenakan PPKM non darurat gitu kan, yang baru-baru ini keluar gitu kan. Menurut Thorik, dengan keadaan pandemi yang seperti ini, apalagi dengan PPKM darurat seperti ini, menurut Thorik, wawasan untuk kita membaca itu selayaknya perlu ditingkatkan atau mungkin perlu untuk diperbaiki?
wow, ya kayak dengan adanya apa ya, dengan slogan di rumah aja, banyak waktu luang di rumah, sehingga kelihatannya penuh banget diisi dengan membaca ataupun kegiatan di positif membaca. Juga jadi PR ku juga sih untuk mengalahkan main gadget, main sosmed. Itu sangat sangat menarik, sangat adiktif banget. Tapi ya pelan-pelan digeser ke arah membaca buku gitu, karena manfaatnya banyak banget. Salah satunya yang berbeda dari sosmed dan membaca buku itu, kegiatan itu, karena dengan di sosmed tuh kayak informasi cepat banget kan, ganti itu udah ganti, udah ganti, jadi gak sabaran, buat kita gak sabaran. Tapi dengan membaca buku kita lebih dituntut sabar, lebih dituntut tahu alurnya gitu sih. Jadi kayak banyak gitu waktu. Jadi luangkan banyak waktu gitu kan di rumah untuk lebih membaca, dan ya bukan berarti kita dengan membaca kita ketinggalan zaman gitu kan, tapi malah itu yang menjadi penggerak perubahan gitu kan untuk kita gitu kan, karena kan sebelum adanya teknologinya juga tidak ada HP gitu kan, adanya juga buku gitu kan. Jadi dalam konteks ya kita tetap memanfaatkan buku itu, dan dengan kemajuan teknologi juga yaitu tadi ya salah satunya dengan pemanfaatan teknologi dengan e-book itu tadi ya gitu. Kembali ke tema membaca. Menurut Torik, dari perkembangan teman-teman sekitar Torik gitu kan, minat baca di sekitar Torik itu bagaimana sih? Apakah mungkin selama pandemi ini semakin ada perubahan yang signifikan, atau mungkin malah sedikit menurun gitu, atau mungkin malah cuma membaca doang gitu loh? Ini sekedar itu bisa diceritakan sedikit bagi cerita saya. Dimaksudkan untuk sekitar rumah, ya saya pikir ya karena buku itu kurang buku fisik ya, tidak distribusi secara rata dan kayak dibudayakan sejak dini ya kurang. Jadi kayak aku nggak tahu kalau teman-teman, karena aku juga jarang keluar rumah gitu loh. Kalau dari lingkungan teman-teman Torik gimana sih, misalnya mungkin ada komunitas baca mungkin, atau mungkin karena kan Torik juga orang komunitas gitu kan, komunitasnya lumayan banyak gitu kan yang diikuti. Nah dari lingkungan teman-teman Torik terkait dengan perkembangan minat baca, banyak komunitas mengenai buku di Pasuruan sih. Ada sebut saja Wahana Baca, Auklara, terus Rumah Baca Vanelia, dan ada lagi kayak percabangan satu Indonesia itu ada cabangnya di Pasuruan gitu. Aku lupa kayak gitu. Ya, dan itu semuanya di saat ini gitu kan, di saat ini dalam kondisi seperti ini, apakah mereka juga tetap aktif gitu menggiatkan minat baca meskipun di tengah pandemi? Wow, kelihatannya untuk Rumah Vanelia iya, karena rumahnya kayak berbasis di kampung juga. Terus kalau Wahana Baca kelihatannya enggak deh, karena PPKM, karena bertempat di taman, biasanya nongkrong di taman untuk gitu, menjajakan buku untuk diamin gitu. Tapi kalau Auklara aku nggak tahu kabarnya gimana, karena ya mungkin kurang update saya. Dan untuk cabang komunitasnya cabangnya di Pasuruan itu kelihatannya belum sih. Gitu. Itu ya untuk komunitas yang ada di Pasuruan gitu kan, beberapa gitu kan yang terkait dengan minat baca. Jadi itu ya, jadi tidak, maksudku mungkin kayak di klub buku narasi atau promosi, karena program dari klub buku narasi itu lumayan bisa jadi referensi gitu kan. Meskipun di tengah pandemi tetap bikin acara gitu kan, tetap bikin acara yang meskipun virtual tapi tetap
tetap bisa untuk menggairahkan minat baca. Menurutku sih itu. Jadi dengan mungkin narasumber-narasumber yang mungkin tidak membosankan gitu kan. Dan teman-teman juga harus ikutan nge-follow buku narasi karena nanti akan ada beberapa informasi-informasi terkait dengan buku itu. Dan apa ya, Instagramnya narasi aja sih, ada komunitas baca, ada pemuda-pemudi baca, ada pukis, banyak banget Instagram yang menawarkan apa ya, kayak literasi. Iya, tidak hanya narasi gitu kan, tapi ya masih banyak lagi gitu kan yang menawarkan gitu. Dan setiap bulannya ada challenge-nya, kayak narasi sekarang kan ada challenge-nya itu. Iya. Dan ya, iya, dan kita juga sebenarnya bisa apa ya, bisa bikin challenge kita sendiri gitu kan, di rumah aja gitu kan, bosan gitu kan. Jadi seperti Torik gitu kan, Torik kan ingat tuh tiba-tiba bikin challenge di hari pertama, hari kedua kayaknya bikin challenge gitu kan, karena gak sama temen. Jadi aku nawarin temenku kayak, aduh nganggur nih, kayak gimana ya untuk apa ya, waktu luang gitu ya. Wah, jadi ada ide gitu kan, ada ide tersirat muncul gitu kan, bisa muncul buku apa itu, baca selama sekian hari, baca berapa banyak terserah, kemudian foto tuh result. Jadi dari inisiatif gitu kan, dari inisiatif dirinya masing-masing gitu kan, daripada kabur di rumah gitu kan, ayo kita bikin challenge gitu. Dan ini bisa jadi referensi sih, jadi kita saling mengingatkan untuk tetap minat baca kita tetap tinggi gitu kan dari situ. Ya sebenarnya bisa dengan berbagai program-program lainnya gitu kan, dengan pengembangan teknologi juga, pemanfaatan teknologi juga bisa menjadi salah satu apa ya, ide-ide gitu kan yang bisa dimanfaatkan baik-baiknya. Buku yang paling bermakna bagimu? Waduh, buku yang paling bermakna sebenarnya banyak banget buku yang bermakna di rumah, karena setiap buku yang ada di rumah itu selalu ada cerita sendiri, bagaimana dapatnya, gimana belinya gitu kan, dari mana dapatnya juga. Itu ada beberapa yang bermakna. Kalau yang bermakna mungkin aku ambil beberapa ya, 2 buku aja. Pertama kali aku punya buku, ceritanya SMP dulu itu, baru pertama kali ada buku di rumah itu dua buku, satu Catatan Najwa, yang satu Cahaya Cinta dan Canda yang Shihab, biografi Abi Shihab. Itu buku pertama, dan itu yang berkesan gitu kan, yang sampai sekarang tetap bisa berkesan karena itu sih, karena mengawali aku suka baca, suka buku gitu kan, itu mulai dari situ. Gitu sih Torik. Kalau dirimu mungkin ada buku-buku yang berkesan dari orang Torik Aziz? Penyambung Lidah Rakyat dari Insinyur Soekarno itu apa ya, bukunya apa ya, semangatnya, kata-katanya itu masih nular ke pembaca gitu. Apa ya, Rudy Habibie itu juga kayak apa ya, cinta tanah air, semangat belajarnya, spiritnya. Catatan Najwa always. Ada pertanyaan, aku bacain ya. Bang mau tanya, ketika kita nggak suka baca buku tapi kita pingin sekali selalu membaca buku lah, cara supaya kita nggak bosan tuh gimana? Mungkin Torik dulu, mungkin bisa kasih saran. Ya seperti temukan buku yang sesuai dengan minatmu sih. Kayak ya aku awalnya minat belajar mengenai presiden di Indonesia, ya aku beli biografi Insinyur Soekarno, kemudian seru, kemudian ingin baca enggak ya, nikmati momen sih, sama pengen seneng apa novel ya dibaca aja mulai awal kan, biasanya makin mendalami cerita makin seru kan biasanya, kayak cerita apa sesuai minat meneng
ya ngono kan ya apa ya Bagus, bagus sarannya. bagus. Ya itu sih, jadi itu sih tetap ya kita juga harus tahu kita lagi pengen baca buku apa gitu kan, kita lagi pengen baca yang kayak gimana gitu kan, ya yang mau berat mau yang ringan kan kita juga tinggal kita yang milih gitu kan. Dan gimana caranya biar nggak bosen, kalau kataku ya apa ya, itu tadi kembali ke yang membaca gitu kan. Kalau misalnya lagi pengen baca agama gitu misalnya, ya kita bacanya ya yang utama juga Al-Quran gitu kan ya, tapi mungkin jadi referensi selanjutnya kan juga banyak buku-buku yang lainnya. Dan apa ya, usahakan jangan cari buku, kalau kataku tuh jangan cari buku yang sekiranya itu kamu nggak mau baca. Jadi kan biasanya kalau di toko buku kan cuma ditampangin judul bukunya tuh, bukunya ini misalnya, itu kan misalnya kan kamu sudah bisa membayangkan gitu kan dari judul itu gitu kan, atau mungkin bisa balik di halaman cover seperti ini gitu kan, bisa dibaca dari sini gitu kan, jadi bisa dibaca apa yang di dalamnya nanti. Itu juga harus benar-benar ini tadi yang bertanya tadi, itu juga harus dilihat juga gitu kan, jangan nanti kamu sembarang beli nanti malah nggak seru bukunya jadi nggak dibaca gitu kan, nanti ya kita mubazir gitu kan ya, bukan mubazir sih, tapi ya juga kan kita juga berbagi ilmu kepada yang lain gitu. Jadi tetap apa ya, dan juga jangan terpaksa dan jangan dipaksa. Itu sih kalau kata aku gitu kan. Kalau membaca itu cari waktu yang pas, cari waktu yang sekiranya kita nggak mengganggu kegiatan kita yang lain, ya nggak sih gitu kan. Jadi tetap cari waktu yang waktu luang, waktu seluang-luangnya udah untuk kita, waktu me time lah. Waktu me time untuk mungkin daripada bosan pegang HP itu kan, bosan pegang HP, baca buku gitu. Tapi bukunya ya jangan apa ya, jangan terpaksa. Kalau cuma bukunya cuma ini, ya baca ini gitu ya, jangan terpaksa itu gitu juga gitu ya kan. Tapi juga kan kita juga teknologi juga semakin kesini makin banyak banget referensi gitu kan, ada Ipusnas gitu kan, bahkan yang sudah bisa menyediakan e-book gitu kan, tinggal download dan sudah tinggal baca gitu, dan referensinya banyak banget. Itu sudah, pertanyaannya sudah terjawab. Terima kasih sudah menanyakan. Kira-kira pernah nggak sih maca buku? Waktu baca bukumu kapan sih biasanya? Sehari bisa berapa halaman atau tergantung mood? Aku tuh tergantung mood. Ceritanya apik enggak, seru enggak, bisa lanjut. Oke kan? Kalau aku waktu membaca mungkin karena kalau misalnya pagi, siang, sore kan ya mungkin waktu untuk kerjaan rumah gitu kan. Jadi kalau misalnya baru bisa me time pun malam gitu kan, jadi ya mungkin malam sambil sebelum istirahat gitu kan. Dan itu pun ya nggak terjadwal gitu loh. Jadi ya hari ini harus baca gitu, enggak ya, tergantung juga kembali ke mood gitu kan. Kalau misalnya moodnya lagi pengen baca ya ambil buku gitu kan, buku yang mana yang aku pengen baca ya udah gitu pun. Dan itu pun aku juga terinspirasi sama Mbak Nana Siap gitu kan, bacanya itu nggak habis satu buku gitu, enggak. Jadi habis berapa halaman bosen baca yang lain gitu, baca yang lain gitu. Jadi sama banget gitu. Jadi karena gampang bosen ya nggak sih gitu kan, gampang bosen tuh, kadang udah di tengah-tengah makin kesini makin bosen ceritanya gitu kan, ini bosen deh cari yang lain gitu kan, atau mungkin udahan deh gitu kan, terkadang gitu. Jadi itu sih kalau misalnya aku mungkin waktu malam sebelum istirahat sambil dengerin musik biasanya gitu kan, karena kalau misalnya nggak dengerin musik kayaknya bosen ya gak sih gitu kan, kalau cuma baca, apalagi ya kan bacaanku juga berat gitu kan di rumah gitu kan, ya nggak mungkin juga gitu kan aku harus refresh mungkin baca buku gitu kan. Jadi ya itu. Tapi kalau masalah buku yang saya rekomendasikan untuk dibaca, pertama untuk belajar ya, aku masih belajar Iman Usman, keren banget bukunya untuk belajar kayak jadi Iman Usman kan founder dari Ruang Guru kan, jadi orangnya sangat terdidik banget gitu. Sangat menginspirasi, ada tips-tips belajar juga di sini, terus
apa ya, juga ada gambar-gambarnya gini, jadi nyaman banget untuk dibaca. Juga ada kayak di headline apa ya, kayak Q&A gitu, kayak ada pertanyaan dari netizen di Instagram, karena beberapa pertanyaan di sini diambil dari Instagram, terus dijawabin sama Iman Usman, keren banget. Ya ada gambar-gambarnya gini, jadi enak banget untuk dibaca. Wah, bagus tuh katanya. Ini belajar. Dan untuk ini tafsir Al-Quran di medsos. Wah, itu bukunya siapa ya? Aku pernah lihat. Aduh, Gus Nadir ya? Gus Nadir ya? Ya, Nadir, Gus Nadir. Ini bukan Benar. Oh, benar. ya, apa? Ya, apa? Kayak bapaknya Najwa Shihab, enggak. Ini cuma buku tentang bahas tentang Al-Quran di medsos. Kayak bahas beberapa Al-Quran di apa ya, ayat-ayat Al-Quran yang pernah viral di medsos gitu, juga bahas tentang ya, Al-Quran dan lain-lain. Juga ada tanda tangannya di sini. Wah, bagus tuh. Numpang pamer rupanya. Kan udah ada tanda tangannya. Ya, Oh, kan. Nanti dijual nanti kalau dijual pasti lebih mahal kayaknya. Dapat tanda tangan ya. Ini hardcover loh, biasanya sekarang adanya soft cover sih. Jadi kayak jarang gitu ya. Sekarang udah jarang banget untuk. Aku merasa ini sangat saya rekomendasikan karena apa ya? Sekarang itu ngaji itu online, men. Jadi iya, betul. Online, denger ceramah online, baca Al-Quran lewat HP, dan jadi kayak ini menurutku sangat penting juga untuk dibaca dan keren banget. Ya itu 2 referensiku sebenarnya. Ya, Jalan Najwa always dong, sampai udah punya catatan aja 2 ya sih. Iya, saya Udah punya catatan aja 2 juga. Gantian aku ya yang rekomendasiin buku ya. Rekomendasi buku ada beberapa, sudah banyak banget rekomendasinya, tapi ya aku menurutku yang ini aja deh, yang teman-teman bisa baca selama di rumah aja, mungkin ya sambil refreshing. Dan aku pilah-pilah sih, karena ya kan buku-buku kan juga akan masuk genre-genre yang berat gitu kan, jadi bisa pilih-pilih. Yang pertama, ini buku baru teman-teman, buku terbitan baru, yang baru berapa waktu yang lalu, baru terbit. Bukunya catatan Mbak Admin yang aku tawarin kemarin juga, catatan Mbak Admin. Buku ini karyanya Bu Iyana Suraiya, Bu Ines, putrinya Gusmus. Ini bukunya buku baru teman-teman. Nanti kalau misalnya pengen tahu ceritanya lebih lanjut tentang buku ini, bisa langsung ke IG-nya @afkaruna_official. Ini di sini bukunya tentang perjalanan beliau bersama dengan suaminya, Gus Ulil Absor Abdallah, pengampu ngaji Ihya. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu ngaji Ihya itu seperti apa, aku ceritain singkat ya. Ngaji Ihya itu ngaji kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Bukhari untuk yang diampu oleh Gus Ulil. Dan istrinya Bu Iyanas ini yang menjadi adminnya pengampu ngajinya ini. Nah, ini kisah-kisahnya beliau mendampingi mendampingi Gus Ulil dituliskan di sini. Jadi ada beberapa perjalanan bahkan sampai ke Korea Selatan pun pernah didatangi, begitu, bahkan hanya sekedar ngaji Ihya gitu kan. Dan juga karena ini edisi pre-order, dapat pesan dari Gusmus, pesan singkat dari Gusmus. Ini mungkin dari teman-teman yang mungkin baru akan beli. Salah satunya juga ini di dalamnya juga ada QR code seperti ini. Nah, seperti ini. Ini itu bisa teman-teman scan untuk misalnya pengen tahu gitu pada saat itu ngaji Ihya-nya bahas apa.
itu teman-teman bisa baca, bisa langsung lihat di YouTube-nya Gus Ulil. Jadi langsung membuka ke akun YouTube-nya Gus Ulil. Jadi menarik sih, dan ini ya membuat pikiranku juga berjalan-jalan, akhirnya berjalan-jalan ikut-ikut Bu Ines dan Gus Ulil mengampung ngaji Ihya di mana-mana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ini buku Emak karya Pak Daud Yusuf. Kelihatan nggak sih? Buku Emak karya Daud Yusuf. BTW, ini ada kisahnya. Ada kisahnya, ini buku pertama yang dikirimkan ke Afendi Effendi yang bagi narasi. Dapat hadiah buku ini juga dari Kak Fenty. Salah satunya ini menarik karena ceritanya ternyata yang menulis ini adalah seorang doktorat di Ekstat atau dokter negara, salah satu tokoh-tokoh bangsa yang sebenarnya sudah kita nggak begitu kenal gitu kan, siapa sih Daud Yusuf gitu kan. Ternyata beliau juga sempat menulis buku ini untuk mengapresiasi ibunya, sosok emak yang dibicarakan dalam buku ini. Jadi perjalanan beliau dari kecil, karena dari kecil dulu berada di daerah Sumatera gitu kan. Jadi dengan gaya khas beliau berbahasa Minang gitu, otomatis ini di sini juga terkadang ada bahasa Minang yang menarik untuk dibaca. Jadi ini menurutku sangat inspiratif sekali ya kan, mengutip buku-buku ini juga untuk dapat dibaca. Jadi itu, jadi cerita-cerita beliau ditemani ibu, diajari ibu, sampai akhirnya mendapat gelar-gelar yang menarik di dunia, di nasional. Gitu. Nanti kalau teman-teman kurang tahu Daud Yusuf, nanti akan aku bikin cerita singkat tentang Pak Daud Yusuf. Bikin ulasan kayak bikin ulasan iya. kayak apa itu? Ada namanya, ada penerbitnya, terus juga halaman kemudian. Boleh, nanti setelah nanti live nanti akan aku editkan untuk postingannya. Nanti rekomendasi mana yang nanti bisa kita rekomendasikan untuk teman-teman. Lalu ada 3 buku teman-teman. Yang satu yang ini Muslim ya. Ya sebenarnya nggak harus Muslim sih. Ya sebenarnya namanya ini kan karena judulnya Pesan Islam Sehari-Hari, karyanya Gusmus. Karyanya tadi putrinya, sekarang ayahnya yang aku rekomendasiin gitu kan. Pesan Islam Sehari-hari, memaknai kesejukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi buku ini bukunya tinggal 1 teman-teman, kalau boleh tahu di Tukamas tinggal 1, dan itu pun nyelempit, jadi gak sengaja ketemu buku ini ternyata bagus ya ceritanya gitu. Terus ini bukan biasanya kan kalau Gusmus kan isinya puisi gitu kan, isinya cerpen gitu, tapi kalau ini lebih ke refleksi terkait dengan kehidupan sehari-hari kita, karena juga kelihatan dari judulnya ya, pesan Islam sehari-hari gitu kan. Jadi beliau juga memberikan pesan, memberikan refleksi-refleksi yang mungkin bisa menjadi pesan-pesan yang bisa dibagikan pada semuanya. Jadi dari fenomena kekuasaan, kehidupan dan politik, perilaku kiai, bahkan dari yang dasar aja Allah, Nabi, dan makna ibadah pun dijelaskan di sini. Jadi menarik sih menurutku untuk dibaca, dan juga bisa jadi refleksi kita untuk memaknai kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini pesan Islam sehari-hari memaknai kesejukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sih teman-teman rekomendasiku. Sudah banyak banget ya gak sih, kalau misalnya pengen referensi, kesimpulan referensinya ya catatan Najwa gitu kan. Ya catatan Najwa gitu kan, catatan Najwa 2 gitu. Untuk penutup sih, karena kan ini 45 menit ya gak sih gitu kan. Kita tinggal sedikit lagi, aku akan nge-timer 1 jam. Untuk penutup aja, Torik, dari Torik aja. Bagaimana sih cara kita tetap menggalakkan minat baca selama di rumah? Bagaimana sih cara Torik menggairahkan minat baca? Mungkin dari Torik sendiri aja. Gimana sih cara menggairahkan minat baca di tengah-tengah pandemi seperti ini? Menurut aku melakukan challenge. Aku kan ikut challenge 66 hari membaca setelah aku membuat challenge sendiri sama sekian hari gitu. Sebenarnya habitnya mulai awal itu sih, habit sama apa ya,
membaca selama 20 sekian hari gitu. Ya, dari situ. Nah, kenapa? Karena ya selama kamu melakukan suatu kegiatan, lakukan terus menerus selama 21 hari, itu juga akan jadi kayak habit kebiasaan gitu loh. Jika kamu nggak baca sehari itu kayak ada yang kurang gitu dalam harimu. Jadi Itu kayak ada yang lupa gitu kan, karena udah terlanjur 21 hari itu kayak gak sih gitu kan. juga aku kan melakukan challenge 66 hari itu, aku jadi kayak mungkin menguatkan habitku untuk senantiasa membaca itu sih. Setidaknya apapun berapa halaman pun terserah, tapi setidaknya setiap harinya harus ada dibaca, harus ada yang dibaca gitu sih. Nggak melulu, nggak wajib kayak satu hari sekali duduk 100 halaman, enggak juga ya, pokoknya setiap harinya harus ada yang dibaca. Menurutku gitu, supaya lebih tenang, lebih santai, lebih enjoy ketika membaca. Menurutmu? Ya. Kalau menurutku ya sama sebetulnya. Kalau sebenarnya pengen bikin challenge kayak gitu, tapi nggak ada yang ngajak challenge juga, jadi ya udahlah bikin challenge sendiri gitu kan. Kalau aku mungkin apa ya, cari bacaan, nggak harus buku sih ya kan. Yang penting kalau kita baca itu kan nggak harus buku ya nggak sih, ya bisa kita baca berita, bisa baca artikel kalau misalnya kita bosen ya nggak sih, bisa baca artikel, bisa baca koran bahkan gitu. Kalau sekarang kan koran udah jarang banget, jadi ya baca artikel. Itu apa ya, usahakan jangan dipaksa, ya itu tadi kembali yang aku ingin sampaikan tadi, jangan dipaksa dan jangan terpaksa untuk membaca. Jadi kalau misalnya kita dipaksa dan terpaksa untuk membaca, ya pasti kita akan merasa aduh kayak terpaksa banget sih baca gitu kan. Jadi otomatis ya itu, jadi kembali ke diri kita juga, dan pandai-pandailah mencari bacaan yang sekiranya membuat kita nyaman, membuat kita enjoy untuk membaca itu, dan ketagihan nanti yang untuk membaca selanjutnya gitu. Jadi jangan apa ya, jangan ya benar apa yang disampaikan Torik tadi gitu kan, jangan sekali duduk 100 halaman ya jangan gitu. Jadi ya lama-lama kita akan jenuh gitu kan. Jadi usahakan cari, pandai-pandailah mencari bacaan yang membuatmu nyaman, yang membuatmu nanti pengen tahu cerita selanjutnya seperti apa sih, atau mungkin setelah ini apa ya gitu kan. Jadi akan menumbuhkan rasa-rasa keingintahuan kita gitu kan. Otomatis juga membacakan juga jembatan ilmu, membuka jendela dunia ya kak sih. Jadi itu, dan aku kira ya itu kembali ke masyarakat, kembali ke diri kita, mau apa enggak ya kan. Jadi kalau kan mood manusia kan berbeda-beda gitu kan. Ada yang mungkin nggak mau, mungkin karena alasan yang mungkin alamiah ya kan, karena orang tuanya mungkin nggak ada yang punya riwayat seperti itu atau mungkin, tapi juga kita juga tetap menumbuhkan rasa-rasa minat baca itu sampai ke anak keturunan kita nanti ya kan gitu kan. Karena ya minat baca Indonesia juga sangat rendah gitu kan, nomor 61 ya dari 62 negara ya. Tuh, jadi ya kita berusaha untuk menaikkan itu gitu kan ya, meskipun di tengah pandemi, di tengah ekonomi yang menurun, di tengah kesenjangan sosial yang menurun, kita tetap minimal ya, meskipun kita nggak bisa melakukan hal-hal yang berdampak untuk negara, tapi kita juga membuat hal-hal yang sekiranya negara itu bisa bangga lah gitu loh, dengan minat baca kita tinggi gitu. Jadi dari itu kita juga bisa menjadi pahlawan membaca ya nggak sih. Jadi kita bisa menjadi pahlawan membaca untuk bangsa kita. Jadi kita tidak perlu bertempur, kita tidak perlu masuk politik ya nggak sih gitu kan, untuk bisa membanggakan negara, tetapi bisa dari rumah, bisa dengan membaca buku itu bisa. Dan kita misal setelah membaca, kita bisa sharing ke teman-teman kita, buku ini bagus loh, buku ini ceritanya gini. Nah itu otomatis ya, itu nanti kan nanti ada ilmu-ilmu yang tersirat yang nanti bisa kita bagikan kepada semua orang. Dan yang membaca, yang menulis juga, yang menulis kan juga merasa senang gitu kan, akhirnya bisa memberikan inspirasi dan tidak berhenti untuk berkarya gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi jadikan diri kita sebagai pahlawan membaca. Jadikan diri kita, jangan dipaksa dan jangan memaksa untuk membaca. Waduh, jadi kayak Mbak Najwa Shihab 2 nih. Jadi seperti itu. Jangan dipaksa dan jangan memaksa diri kita untuk membaca, dan
jadilah pahlawan membaca untuk bangsa. Ya, apalagi di tengah pandemi yang makin kesini beritanya makin COVID mulu ya nggak sih. Aku follow akun Instagram berita-berita yang sekiranya ya mungkin bisa jadi netral untuk COVID malah jadi sedikit-sedikit COVID gitu ya nggak sih. Jadi itu sih kalau aku gitu. Jadi ya kembali ke masyarakat juga, kembali ke diri kita untuk selalu tetap meminat baca dan apa ya, ada tambahan, dan jangan lupa untuk memilih bacaan ya. Jadi jangan mencari yang berat mulu gitu kan, jangan seperti saya gitu kan, bacaannya berat mulu gitu kan ya kan, tidak ngomongnya ya berat mulu. Jadi seperti itu sih Sesuai minat. Ya sesuai minat dan kemauan kita mau baca buku apa gitu kan ya, itu bisa. Dari situ kita juga menumbuhkan habit untuk membaca. Nah, itu yang disampaikan oleh Kak Fendi Effendi di virtual buku kemarin pada saat itu. Satu quotes dari buku yang Anda pilih tadi untuk mengakhiri sesi ini. Gue percaya bahwa orang yang pintar bisa kalah dari orang yang rajin dan mau bekerja keras. Wah. Oke, aku ya ganti ya. Ini sebenarnya pengantar, tapi menurutku bisa jadi quotes. Ya sudah agak panjang. Aku bacain ya. Kualitas manusia ditentukan oleh kemampuan untuk mengatasi kekuatan-kekuatan destruktif dalam diri manusia. Menjadi muslim bukanlah pekerjaan yang selesai sekejap begitu seseorang mengucapkan syahadat. Menjadi muslim adalah pekerjaan terus-menerus yang tak akan pernah selesai. Menjadi muslim adalah perjuangan perennial atau abadi yang hanya akan selesai ketika seseorang itu mati. Sebab kekuatan-kekuatan jahat selalu ada pada setiap manusia dan selalu siap untuk menggelincirkannya dari jalan hidup yang benar pada hidup yang jahat. Itu pesan dari Gus Ulil Afsar Abdallah di pengantar buku catatan Mbak Admin, Kebaikan yang Tidak Direncanakan.